Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Apa kabar, Bro? Saya Sukamto Sastro Dimejo. Hari ini saya bahagia bisa anjang sana dengan teman-teman di bingkai motivasi dan informasi di channel Sukamto Sastro Dimejo Channel. Barangkali berkenan subscribe, like, dan komen. Baik, kami mencoba mengajak anak muda, kaula muda yang mungkin kebingungan. Ada orang yang cari kerja belum dapat kerjaan, orang yang mau wira swasta apa kebingungan, orang yang memulai usaha ragu-ragu. Nah, mari kita mencoba sikapi dengan sharing. Barangkali kalau sharing hari ini ada sisi positifnya bisa dipakai. Tetapi kalau memang maaf ya belum cocok ya nggak usah dipakai. Nah, membangun wirausaha dengan etos kerja yang menyala. Baik, membuka usaha sendiri memang tidak mudah. Ada yang mengatakan membuka sendiri itu tidak perlu jasa, ya, tidak ada latar pendidikan apapun. Tetapi yang penting adalah kemauan dan semangat yang menyala, juga memulai. Jadi kadang berpikirnya begini, kalau kita mau bisnis misalnya kuliner, aku kan cuma lulusan guru, aku tidak punya lulusan jasa boga. Sebenarnya kata kuncinya itu ilmu bisa dipelajari. Belajar berproses tidak hanya di bangku kuliah. Kami ulang, untuk meningkatkan keterampilan, kecerdasan, bukan hanya di bangku kuliah. Di luar bangku kuliah pun kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah referensi kita menambah kepintaran kita dan kepandaian kita. Itu faktanya. Jadi, kalau kita menganggap pandai itu hanya di bangku kuliah, salah besar. Di luar bangku sekolah, kamu harus bisa raih berbagai referensi ilmu yang belum didapatkan di bangku kuliah atau bangku sekolah. Maka dunia usaha atau kehidupan ini penuh referensi ilmu. Syaratnya tadi satu, ada kemauan pasti ada jalan. Ada ide bisnis harus segera dimulai. Kalau ide-ide doang biasa. Kalau konsep-konsep doang biasa. Orang pinter sering buat konsep. Pelaksanaannya bagaimana? Bukan hanya adu argumentasi dan konsep, tapi aplikasinya kayak apa? Oke? Jadi jelas sekali, mari kita cermati bahwa pelaksanaannya itu yang terpenting. Ide harus, konsep harus, tapi semangat menjalankan itu lebih penting daripada ide. 1000 ide tidak terlaksana, sia-sia bro, nonsen. Ya, tapi sebaliknya 3 ide dijalankan itu lebih dahsyat. Karena saat aplikasi ide, konsep, nanti akan memunculkan teori baru, memunculkan konsep baru, memunculkan kreativitas dan inovasi baru. Itu yang harus dicamkan. Maka bisnis adalah berani memulai, berani mengawali. Gitu. Ada masalah, ya kita selesaikan. Jatuh, ya bangun. Kurang modal, ya cari. Oke. Tidak ada yang sulit dalam kehidupan. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya itu gak punya uang, gak punya modal, apakah saya akan menjadi pengusaha yang sukses atau wirausahawan yang sukses? Saya hanya punya ide dan kreativitas, gak ada modal. Perlu dicamkan ya, modal kerja itu banyak ya. Ada intelektual, ada ide pangsa pasar, ada SDM, ada mesin, ada modal uang, ada modal network dan jaringan. Banyak. Sinergi modal itu banyak. Hanya saja begini maksud kami.
Ketika seseorang itu ada roh, ada kemauan, mau belajar, mau apapun, nanti secara otomatis kalbu kita, jiwa kita, pemikiran kita akan terus bergerak maju. Bergerak maju mencari link-link jaringan, mencari modal, mencari mitra mengembangkan usaha, mencari ide kreatif, kemudian mencari pembanding, mencari pasar. Itu karena diawali dengan kemauan. Ingat, kemauan. Nggak ada kemauan, nonsen berjalan. Usaha nggak bisa didorong, bro. Usaha itu dari hati nurani dan kesadaran. Kalau orangnya itu mau optimis dan punya kemauan keras, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi rata-rata orang itu kemauannya tidak 100%. Tidak 200%, apalagi 1000%. Kemauannya hanyalah 10%, 20%. Tidak bisa. Maka orang yang sukses adalah orang yang bekerja di atas rata-rata. Orang yang sukses adalah orang yang kerjanya lebih keras. Yang lain tidur mungkin kita sudah kerja. Masih kerja. Yang lain belum bangun, kita sudah bangun ke pasar. Artinya kemauan dan kerja keras itulah yang menentukan sukses. Jadi keberhasilan mewujudkan usaha, cita-cita dan uang banyak tidak bisa dibiarkan dengan berpangku tangan. Maka dia harus kerja. Siapa yang kerja pasti bahagia. Lupakan duniawi itu, bro. Begini cara pikir kita. Orang menuju ukhrawi, ya. Tapi fase kita duniawi. Kita cari bekal akhirat. Kita ingin bekerja juga diniatkan ibadah. Kita bangun pagi usai sholat subuh kemudian bertebaran di pasar, di muka bumi. Diniatkan ibadah. Jadi segala sesuatu ketika diawali pakai basmalah, maka nilainya menjadi ibadah. Ketika diniati dengan lillah, maka tidak akan lelah. Ya, kalau kita berfokus pada lillah, enggak akan pernah lelah, enggak pernah capek. Oke, sederhana, gitu loh. Jadi maka ketika kita berjalan di permukaan bumi, di punggung bumi, kita tetap yakin Allah menolong kita. Kita tetap niatkan bahwa dunia sejahtera. Ketika kita tinggalkan harta untuk anak cucu kita. Kita bangun masjid, kita bangun sarana prasarana menjadi ladang amal jariah. Maka sukses dunia ini menentukan sukses di akhirat. Bekal di dunia ini akan menentukan bekal hidup kita di akhirat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil orientasinya pada usaha. Oke? Itu yang terjadi. Alhamdulillah. Jadi itu kawan. Enak ya ngomong. Memang enak. Tapi ngomong kita berdasarkan observasi, pengamatan, ya, cerita personal, sharing bisnis, bahkan kita jalani, ada konseling bisnis. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita ure hanya kita simpulkan sebagai resume-resume kecil, tidak detail, tidak kasus per kasus. Oke. Jadi kita harus berani mencoba bisnis. Karena kita yakin dengan kemampuan kita. Kita yakin dengan jaringan kita. Kita yakin dengan kekuatan kita. Kita yakin dengan kesederhanaan yang ada ini. Kita bisa menyulap menjadi kesuksesan dan keberhasilan. Kata kuncinya apa? Memulai. Berani koreksi. Berani berkembang. Dan berani bekerja di atas rata-rata. Jangan biasa saja. Kalau pengen uang banyak, bekerja di atas rata-rata. Gitu bosku. Nah, bagaimana selanjutnya? Begini lagi. Seorang pebisnis atau wirausahawan sejati
maka akan buat sistem, mekanik sistem. Sehingga uangnya bekerja keras untuk mereka. Sedangkan wirausahawan yang biasa itu bekerja keras untuk uang. Tak ulang, ada dua sistem. Orang yang biasa-biasa saja, wirausaha biasa, dia bekerja keras, bisnis, jualan untuk meraup uang. Tapi orang yang cerdas, uangnya diperintah bekerja untuk kita sebagai pebisnis. Kok bisa? Nah, misalnya begini, contoh real. Ada lulusan SMK nganggur, bingung cari kerja, nggak punya modal. Bro, ini dulu. Gimana nih kegiatannya apa? Oh, nggak ada bisnis om. Oke, kita join. Apa joinnya om? Kita buat esdekan, cari pinggir jalan, semua peralatan tenda kursi kita siapkan. Loh, terus gimana om? Oke, nanti kami siapkan modalnya. Loh, lah saya om, you jalankan. Dengan konsep bisnis begini. Pengeluaran, jadi pendapatan, itu diambil 20% untuk operasional, 80% 40-40. You 60%, kita 40%. Suatu misal, ini dengan kos modal misalnya kita bedah dengan angka 5 juta. Oke. Setelah berjalan 1 minggu, misalnya per minggu dapatnya 500.000 bersih. Kita 40%, kita dapat berapa? 200.000. Sedangkan uang kita, sistem kita dan teman kita bekerja, dapatnya 300.000. Artinya, kita menciptakan sistem bahwa uang yang kita investasikan dijaga teman kita dengan cost sharing tadi, kita cerdas. Oke. Nah, ada lagi, kita hampir pensiun, kita punya tanah kosong, kebetulan rumah kita potensial dekat dengan kos-kosan atau sekolah atau tempat-tempat usaha. Kita buat kos-kosan, kita bangun investasi habis 100 juta, jadi 10 plong. Satu plongnya ya, satu kamar ya. Jadi kita kontrakan misalnya, maaf ini, 300.000. 300.000 sebulan plus 10 ya. Kita dapatnya 3 juta. Biaya listrik macam-macam 1 juta. Kita bersih 2 juta. Lupa kita bangunnya kan awal habis 100 juta. Iya. Investasi tetap jalan. Tapi hasil investasi tadi ada keuntungan. Artinya apa? Aset kita, uang kita, sistem kita bekerja pada kita. Orang cerdas bicara sistem, uang, konsep itu bekerja untuk kita. Terima kasih saudaraku. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.